Jazakallah khair. Ada pertanyaan, ketika bangun terlambat misalnya jam 4 mana yang dilakukan? Ataukah istighfar atau mengejar tahajud? Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ukur-ukur misalnya jam 4 mau ke setengah 5 itu sudah mendekati waktu sahar. Sebetulnya pilihan terbuka bagi kita. Ingin tahajud silahkan, tidak dilarang. Ingin langsung kita beristighfar juga silahkan. Tapi supaya tidak rugi dua-duanya, kita lihat rumusnya. Yang paling standar kan tahajud itu diajarkan oleh Nabi 11. Ya. Di hadis Abu Daud nomor hadis 1367, tahajud pertama Nabi itu 13. Ketika ada Ibnu Abbas di sampingnya itu 13. Sebelum menikah dengan Aisyah itu banyak ditunaikan, kadang lebih daripada itu. Karena itu Umar menunaikan sampai 23. Sekarang di Madinah sampai 33, itu kan qiyamul lailnya. Baik. Ketika berumah tangga dengan Aisyah, karena beliau sudah beranjak usianya semakin sepuh, Aisyah juga diberi contoh sesuai dengan kekuatan fisiknya, ditunaikanlah, dicontohkan yang standar, yang 11. Karena itu semua hadis tentang qiyamul lail dari Aisyah selalu diawali, saya melihat Rasulullah di luar Ramadan ataupun di Ramadan tidak pernah sholat qiyamul Ramadan atau qiyamul lail lebih dari 11 rakaat. Karena setelah berumah tangga dengan Nabi. Sebelum berumah tangga itu variatif, apa namanya? Jumlah rakaat Nabi. Nah, di sini ada ajaran kepada kita, kalau kita ingin bisa menunaikan tahajud dengan yang standar, kita cari sampai 11. Oke? Ini yang paling standar. Sekiranya tidak mampu memenuhinya, boleh Pak, 2 rakaat juga boleh. 2 rakaat witirnya 1. 4 rakaat misalnya witirnya 3 atau witirnya 1, silahkan, banyak formasinya. Kalau bangun jam 4:4 sudah masuk waktu sahar, maka Bapak boleh sholat 2 rakaat tahajudnya, tutup witirnya 1, jadi dapat tahajudnya, tinggal masuk kepada waktu saharnya. Baik ya? Dan kadang-kadang tergantung bacaannya, makanya tambah bacaan Bapak. Kalau dari dulu sampai sekarang An-Nas lagi itu bisa 11 rakaat 15 menit. Oke? Okay? Ayo, saya mau tekankan sebentar ya. Hadis Nabi At-Tirmidzi, catat hadisnya. Nomor hadis 2910. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitabullah, kan? Falahu asyru hasanatin, maka baginya 10 kebaikan, kan? Walam aqul, dan saya tidak menyebutkan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif adalah 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, sedangkan 1 kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan. Hadis pertamanya. Hadis keduanya, perhatikan, nyambung ini ya. Hadis keduanya. Orang-orang yang nanti akan masuk surga di pembukanya, nanti disambut oleh malaikat, dibukakan pintu surga, dikatakan kepadanya, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran yang telah kamu tempuh saat di dunia. Udkhuluha bisalamin aminin. Kemudian silahkan masuk surga itu dengan perasaan yang tentram. Hadisnya belum sampai situ, perhatikan. Ini surga ini ada tingkatan, ini tidak saya hapus. Tadi ada berapa level? 4. Jangan mudah mengucapkan 4. Di setiap level ini ada tingkatan lagi. Level 1 ada misalnya surga Aden, ada Firdaus, ada apa ini macam-macam. Setelah masuk ke pintu surga ini di sini, diminta kita diibaratkan dalam hadisnya, faqra warattil. Sekarang baca bacaan Quran kamu yang telah kamu baca selama di dunia itu, telah kamu hafalkan. Warattil, kemudian baca dengan tartil. Fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika. Akhir bacaan kamu, disitulah tempat tinggal kamu. Itulah sebabnya anak-anak kecil yang kayak di Palestina, yang di Irak, di Afghanistan, di Afrika Tengah, di Sudan, di Darfur itu, kenapa menghafal Quran sejak kecil? Karena sudah digambarkan pada dirinya. Ya Allah, nanti kalau saya di surga, saya ingin baca sampai tingkat yang paling akhir, karena hafalannya sudah didapatkan. Saya kalau sejak saat di Timur Tengah itu, candanya anak-anak kecil itu kalau di Palestina itu 7 tahun gak hafal Quran, itu jadi aib di kalangan mereka. Nanti saling canda itu, kamu hafal berapa? Saya hafal sekian. Nanti saya sudah ada di atas, saya dadahin, kamu baru di atas, baru di bawah. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu sekalian, sekiranya dimasukkan ke dalam surga, surat apa yang sudah kita persiapkan untuk baca? Dan tidak bisa ditukar dari belakang. Baca dari depan. Ayo, mumpung masih ada waktu, kita maksimalkan saat ini. Baca Qurannya, hafalkan Qurannya.
Dan dimotivasi oleh Allah, subhanallah, lihat, subhanallah. Satu hurufnya berapa kebaikan? 10 kebaikan, lihat. Alif, lam, mim, ada berapa huruf ini? 3. Dapat berapa di sini? Oh, masih hitung-hitungan. Nabi kan tidak menyebutkan ini huruf satu. Nabi menyebutkan alif. Dalam bahasa Arab itu ada ilmu arud. Ilmu arud itu menuliskan seperti yang diucapkan. Ini hurufnya apa? Alif, tulisannya begini. Alifun harfun, berapa huruf? 3, masih hitung-hitungan juga. Ini huruf apa? Hamzah. Sudah 4. Ini huruf apa? Ha. Jadi kalau kita hitung, itu tidak akan terhitung sampai selesai. Saya ingin tanya, kalau dari satu huruf saja sudah dimotivasi oleh Allah, mendapatkan banyak sekali kebaikan, belum juga tergerak untuk baca Quran, dengan cara apa lagi mesti dimotivasi? Disediakan mushafnya bagus, ada mushaf tajwid, mushaf tafsir, mushaf tahfidz, warnanya macam-macam, gurunya tersebar luas, bisa didapatkan dimanapun, rizkinya sudah diberikan, belum tersentuh juga untuk sekedar belajar baca Quran, dengan cara apa lagi mesti dipelajari? Dan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk sekedar belajar? Jelas Pak ya?